Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Saudara, kita lihat di dalam 1 Petrus pasalnya yang kedua ayat 21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Saudara, ada pepatah mengatakan harimau mati meninggalkan belangnya, gajah mati meninggalkan gadingnya. Dengan kata lain, kalau kita meninggal ada kenangan yang kita tinggalkan pada sesama. Apakah itu keluarga atau generasi berikutnya? Apa yang ditinggalkan manusia jika ia telah pergi untuk selamanya? Manusia meninggalkan nama baik. Di Amsal pasalnya yang ke-22, kita lihat Amsal pasal 22 pada ayat pertama dikatakan begini, Amsal 22 ayat 1. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Perhatikan dikatakan nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Manusia meninggalkan teladan untuk menjadi pola dan panduan hidup bagi orang lain. Tokoh yang menjadi teladan kita adalah Yesus Kristus. Manusia tanpa dosa yang pernah hidup di dunia ini selama 33,5 tahun. Bukan saja selama hidup ia memberi teladan, tetapi dalam hal mati pun ia memberi teladan untuk kita mengikuti jejaknya. Di 1 Petrus pasalnya yang kedua ayat 21 tadi, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Saudara, mari kita simak 3 teladan kehidupan Yesus yang dia tinggalkan saat proses sengsara sampai ia mati di kayu salib. Yang pertama apa saudara? Yang pertama adalah teladan pengampunan. Saudara, Yudas salah seorang murid yang telah mengkhianati dan menjual Yesus ke tangan musuh-musuhnya. Saat menjumpainya di Taman Getsemani, saat-saat terakhir sebelum ia ditangkap dan disalibkan. Walaupun Yudas seperti itu, tetapi saudara, Yesus tidak menghardik, tidak mencaci maki, tidak mengancam, dan tidak mengutuki Yudas, melainkan menyapa dengan kata teman. Kalau saudara lihat di Matius pasalnya yang ke-26, ya, ayatnya yang ke-50, coba kita lihat Matius pasalnya yang ke-26, ayatnya yang ke-50 dikatakan begini saudara, ya. Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Hai teman, untuk itukah engkau datang?" Saudara, Yesus menyapa dia dengan berkata teman. Ia tidak saja mengajar bahwa kita harus mengampuni musuh kita, bahkan berlaku baik bagi mereka, tetapi ia sendiri sampai saat mati pun memberikan teladan pengampunan. Ini luar biasa saudara. Kepada orang-orang yang menyalibnya, ia menyalurkan pengampunan melalui doanya. Di Lukas pasal 23 ayatnya yang ke-34. Kita lihat di Lukas pasal 23 ayat 34. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka,
sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudara, ini teladan pengampunan. Yang kedua adalah teladan kerendahan hati. Saudara, Rasul Paulus mengungkapkan bahwa Yesus yang adalah Allah tidak menganggap kealahannya sebagai milik yang perlu dipertahankan, tetapi ia telah mengosongkan dirinya sendiri. Mengambil rupa seorang hamba, merendahkan dirinya dan taat sampai mati di kayu salib. Saudara bisa baca dalam Filipi pasal 2 ayat 6, 7 dan 8. Untuk menjadi manusia dan mati di kayu salib adalah teladan kerendahan hati yang tiada taranya. Karena Tuhan Yesus rela menanggalkan semua kemuliaan Allah, pujian dan penyembahan para malaikat. Karena ia dan Bapa adalah satu. Kemudian kemuliaan dan kemegahan seorang raja. Dan kemegahan serta kesempurnaannya sebagai Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga, teladan kemurahan hati. Dalam hal matinya, Yesus tidak saja menyerahkan segala kemuliaannya, tetapi kekayaan yang ia miliki. Kalau saudara baca dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-8, di 2 Korintus pasalnya yang ke-8 ayatnya yang ayatnya yang ke-9 ya, 2 Korintus pasalnya yang ke-8 ya. Ayatnya yang ke-9. Coba kita lihat 2 Korintus pasal 8 ya. 2 Korintus pasal 8 ayatnya yang ke-9 dikatakan, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Saudara, ia lahir dalam kemiskinan. Kalau sudah baca dalam Lukas pasal 2 ayat 6 dan 7. Dibesarkan dalam kemiskinan juga. Di Matius pasal 2 ayat 23. Sepanjang umur hidupnya, kemiskinanlah yang mewarnainya. Ia lebih miskin daripada burung di udara dan serigala di hutan. Kalau sudah baca dalam Matius pasal 8 ayat 20 dikatakan begini. Ini menarik saudara ya. Matius pasalnya yang ke-8 ayatnya yang ke-20 dikatakan begini. Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Saudara, Yesus menumpang di berbagai rumah yang bukan miliknya. Ia menyeberang di danau Galilea dengan perahu yang bukan miliknya. Ia memasuki Yerusalem menunggangi keledai yang bukan miliknya juga. Ia makan perjamuan terakhir di loteng atas yang bukan miliknya. Bahkan kuburan tempat ia dikubur bukan miliknya. Ia memberi semua karena ia murah hati. Amin. Jadi saudara lihat, sesungguhnya dia yang kaya rela menjadi miskin supaya kita yang miskin menjadi kaya. Karena itu kalau saudara hari ini diberkati dan saudara menjadi kaya, bertambah kaya dan semakin kaya, ingat ada satu pribadi yang pernah menjadi miskin. Namanya Yesus Kristus. Karena itu mari kita gunakan seluruh apa yang ada pada kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Maka ini 3 teladan yang Yesus tinggalkan bagi kita, yaitu teladan kemurahan hati, ya. Lalu teladan kerendahan hati dan teladan pengampunan, ya kan? Jadi pengampunan, lalu kerendahan hati, lalu kemurahan hati. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami belajar hari ini bagaimana Yesus telah memberikan teladan bagi kami. Itu sebabnya hari ini kami mau meneladani apa yang Tuhan telah tinggalkan bagi kami, yaitu pengampunan, juga kerendahan hati dan
kemurahan hati. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh sahabat Galilea. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.